berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat sehingga menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, yaitu diharuskannya untuk melakukan proses pembelajaran dari rumah. Saya sebagai seorang guru tentunya harus berusaha untuk tetap melakukan proses pembelajaran yang bermakna, meskipun itu dari rumah. Selama proses pembelajaran di rumah, salah satu model pembelajaran yang saya gunakan adalah crossover learning. Merupakan model pembelajaran inovatif yang bertujuan untuk membawa peserta didik dari situasi formal learning ke situasi informal learning. Crossover learning ini memandang bahwa pembelajaran tidak melulu dilakukan di dalam kelas, tetapi bisa juga dilakukan di luar kelas, sehingga akan membantu peserta didik untuk mengaitkan pengalaman belajar mereka yang dia dapatkan sebelumnya di dalam kelas dan juga apa yang dia dapatkan di luar kelas. Juga membantu peserta didik untuk mentransfer informasi ke lingkungan sekitar. Adapun langkah-langkah model pembelajaran ini, yang pertama, mengemukakan dan mendiskusikan materi ajar melalui media komunikasi. Saya menggunakan dua media. Yang pertama, WhatsApp Group untuk berdiskusi dan mengontrol proses pembelajaran. Yang kedua, saya menggunakan media platform Edpuzzle untuk mengemukakan materi ajar. Di dalam platform tersebut, saya membuat kelas dan mengupload video interaktif yang telah saya buat sebelumnya, sehingga peserta didik tidak hanya membaca dan mendengarkan, tetapi juga dapat menyaksikan secara langsung bagaimana saya memaparkan materi ajar. Langkah yang kedua yaitu mengeksplor tugas yang diberikan. Nah, peserta didik dapat mengeksplor tugas yang diberikan dengan membuat foto, video, atau recording sebagai evidence. Nah, setelah peserta didik menyaksikan video interaktif, maka kami berdiskusi kembali, lalu saya memberikan tugas tambahan, yaitu untuk membuat sebuah cerita, dan mereka merekam dirinya sendiri membacakan ceritanya, lalu direkam dalam bentuk video. Langkah yang ketiga yaitu share and publish, di mana peserta didik akan membagikan dan mempublikasikan hasil tugas yang telah mereka eksplor melalui communication tools yang mereka pilih sendiri. Di sini, mereka memilih untuk mempublikasikan hasil tugas mereka melalui Instagram Story dan juga WhatsApp Story. Nah, dapat kita lihat bahwa crossover learning ini mengoptimalkan untuk memberikan pengalaman belajar dari rumah yang akan membawa peserta didik untuk merekam dan mengaitkan berbagai macam pengalaman yang bervariasi. Saya tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti ini jika saya tidak memilih sumber yang tepat. Adapun sumber yang saya gunakan adalah rumah belajar. Sebelumnya, saya tidak mengetahui tentang model pembelajaran seperti ini, sampai ketika saya membuka salah satu video pada laman pembelajaran inovatif atau Sibatik yang merupakan fitur sumber belajar lainnya pada portal Rumah Belajar. Saya juga melihat berbagai referensi materi pada fitur sumber belajar, merupakan salah satu fitur utama pada portal Rumah Belajar. Cara mengaksesnya pun sangat mudah. Hanya perlu memilih jenjang pendidikan dan juga memilih mata pelajaran, sehingga akan muncul berbagai macam video, audio, PDF, dan web yang berkaitan. Tidak hanya itu, ada juga berbagai macam fitur-fitur utama pada portal Rumah Belajar, seperti bank soal, kelas maya, dan juga lab maya. Dan ada juga fitur pendukung lainnya, seperti peta budaya, wahana jelajah angkasa, dan masih banyak lagi. Fitur-fitur pada Rumah Belajar sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi seputar pendidikan. So, thanks to Rumah Belajar karena telah menyediakan berbagai macam fitur yang dapat memudahkan kita untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.